السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضرة المحترمين جميع الحاضرين حفظكم الله ورعاكم وبلغكم أقصى مناكم، وبالخصوص من وقفنا تجاه حضرته الحاضر معنا بروحه وروحانيته سيد الشيخ الإمام محمد شرواني عبدان رحمه الله، وأعلى الله درجاته في أعلى فرادس جناته وجمعنا معه في كل مقام كريم. Dan segenap keluarga besar beliau, anak cucu beliau yang tidak bisa Al-Faqir sebutkan satu persatu namanya, dzurriyyah mubarakah. Asallahu ta'ala alla yanza'a sirra min makanih wa yubqi sirra fi ahlih. Dan segenap para habaib yang hadir bersama kita, Habibana Al-Habib Ali Al-Aidrus, dan guru kita Sayyidil Habib Al-Habib Sagaf Ibn Al-Imam Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun hafizahullah wa ra'ah ballaghahu aqsa munah. Segenap para habaib, para ulama, para tokoh masyarakat, para sepuh, dan segenap para hadirin yang mana kita hadir di majlis yang mulia ini tidak lain karena apa? Sebabnya adalah undangan dari beliau, undangan dari sahibul maqam. Laula ta'arrufuhum ma kunta ta'rifuhum wala rufi'ta ila syai'in minar rutabi hum ahhaluka lahum fadlan wa makrumatan wa ballaghuka alladhi tarju minal arabi. Alhamdulillah daimil ifdal azimil nawal. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Maula Bilal al-Badril Mutalal sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi khaira sahbin wa al. Alhamdulillah, senantiasa puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan inayahnya, hidayahnya, hingga Allah taala hantarkan kita ke jalanan benar, jalan yang menunjukkan kepadanya, karena tidaklah seseorang itu didekatkan kepada para aulia-Nya melainkan ia telah berkehendak untuk mendekatkan hamba itu kepadanya. Dan tidaklah Allah Ta'ala menjadikan jalan ke seorang saleh melainkan itulah jalan menuju kepadanya. Subhana man lam yaj'alid dalil ala awliya'ih illa min haitsu dalil alaih wa lam yusil ilaihim illa man arada an yusilahu ilaih. Ibn Athaillah Sakandari berkata dalam hikamnya, Maha suci Allah yang tidaklah Allah Ta'ala membuat suatu dalil, petunjuk menuju kepada awliya-Nya melainkan itulah petunjuk dan jalan untuk menuju kepadanya. Dan tidaklah mendekatkan seorang hamba kepada mereka melainkan Allah telah berkehendak telah mendekatkan orang itu kepadanya. Jangan kita kira kita hadir ke tempat ini dengan tiket kita, dengan ongkos kita, dengan mobil kita, dengan sepeda kita, atau dengan motor kita. Dan jangan kira engkau hadir dengan telapak kakimu. Kalau bukan karena panggilan dari mereka, engkau tak akan bisa hadir ke sini, ikhwani. Wa hakadha ikhwan, laula ta'arrufuhum ma kunta ta'rifuhum. Itulah hakikat daripada kedekatan seorang dengan aulia Allah. Tatkala seorang wali itu menginginkanmu, maka dengan 1000 cara Allah Ta'ala akan menghantarkanmu kepada mereka. Dan ketahuilah ikhwani, ketika kita duduk di hadapan mereka para aulia, baik pun yang masih hidup di alam dunia ataupun yang sudah hidup di alam barzakh, senantiasa mereka hidup. Dan tidaklah ada kematian dalam diri mereka, ikhwan. Ketika engkau dekat dengan mereka, pahala minimal ganjaran yang engkau dapatkan adalah pengampunan dosa. Itu pasti. Jangan diragukan lagi adanya pengampunan dosa. Namun jangan merasa cukup dengan itu, walaupun itu suatu yang agung. Raihlah apa yang pernah mereka dapatkan dari Allah Ta'ala. Oleh karena itu dikatakan, minimal ganjaran seorang ketika berziarah kepada kaum solehin adalah pengampunan dosa. Dan maksimalnya apa? Tahu maksimalnya apa? Engkau bisa membawa balik magam beliau, engkau bisa membawa balik ilmu beliau, engkau bisa membawa balik kedudukan beliau, engkau menjadi bersama mereka. Itulah yang kita harapkan dari ziarah yang mulia ini, ikhwan. Alhamdulillah, Allah Ta'ala hantarkan kita kemana? Allah Ta'ala hantarkan kita kepada para pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi
mewariskan ilmunya kepada para sahabat, kemudian mereka mewariskan kepada para tabi'in, generasi demi generasi. Yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluh yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Baginda bersabda, senantiasa yang membawa bendera ilmu, panji ilmu ini, siapa yang membawanya? Mereka adalah orang-orang yang udul, yang adil, yang mereka tugasnya itu menjaga agama ini, ikhwan. Dan baginda Nabi SAW bersabda, nahnu ma'asyiral anbiya, kami fima rawahu Tirmidzi fi sunan, kami para nabi, tidaklah kami mewariskan harta berupa dinar emas atau dirham perak. La, bukan itu warisan kami. Lalu apa baginda warisanmu? Walakin warithul ilm, tapi kami mewariskan ilmu. Faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir, barang siapa yang mendapatkan warisan ilmu itu, maka sungguh ia telah mendapatkan warisan yang besar daripada warisan kami. Hakadha ikhwan. Dan alhamdulillah Allah Ta'ala sampaikan warisan baginda. Allah Ta'ala perdengarkan kita suara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui gema-gema yang berupa itu suara para ulia, suara para ulama. Tersampaikanlah kepada kita bayangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah ketika engkau melihat gurumu, begitulah ketika engkau melihat seorang ulama, wahakadha, dengan gabul wal iqbal wal wasl wal ittisal. Hatta gabalat mir'atuhu mir'ata man hasal al-gabulu lahu min al-iqbal. Imam Abdurrahman bin Abdullah al-Faqih berkata dalam Raf'ul Astar, begitulah keadaan sebenarnya. Engkau bisa melihat sosok Nabi Muhammad SAW dalam cermin yang dicerminkan oleh gurumu, karena gurumu cerminnya telah mengarah pas dengan cermin gurunya, dan cermin gurunya itu mengarah dengan pas dengan cermin yang sebelumnya, sampailah akan terwujud di sosok gurumu itu siapa? Sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan engkau pun bisa juga mencerminkan Rasulullah dengan syarat engkau punya kaca bersih. Tidaklah ada penghalang antara kacamu dengan kaca gurumu, dan juga posisinya pas, tidak melencong. Wah, kata ikhwan, kebersihan kaca adalah kebersihan hati, dan tidaklah adanya tirai yang menghalangi kacamu dengan kaca gurumu adalah tidak adanya i'tiqad yang salah dalam hatimu atau kepercayaanmu. Dan posisi yang pas adalah pentauladanmu kepada mereka. Ketika itu engkau pun bisa mencerminkan sosok baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa hakadha ikhwan, alhamdulillah kita dapatkan warisan ini dengan sanad yang mulia, dengan sanad yang emas. Dan kita berbangga ikhwan tatkala kita menyebutkan beliau Syekh Muhammad Syarwani Abdan. Dalam manaqibnya kita mendengar pernah belajar di Al-Haram. Bukan hanya belajar, kalau belajar banyak, tapi beliau mengajar. Pernah mengajar di Masjidil Haram ikhwan. Dan dahulu dikenang ada sudut tertentu di Masjidil Haram yang senantiasa di situ diisi oleh para pengajar dari Jawa, dari Indonesia. Siapa tidak kenal Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari? Siapa yang tidak kenal Syekh Abdul Samad Al-Falembani? Wah, kata ikhwan, senantiasa kitab-kitab hadis terukir dengan nama-nama mulia mereka. Kalau kita melihat sanad-sanad ahadis, baik pun Ummahatus Syed atau yang lainnya, kebanyakan kita akan mendengar 3 serangkai nama yang luar biasa. Dari cucu mengambil dari ayahnya, dari kakeknya. Siapa gerangan 3 itu? Dengarkan ini. An Hasanuddin, an abihi Muhammad Aqib, an abihi Ja'far bin Muhammad. Ketiga serangkai itu tertulis di belakangnya Al-Falembani. Kebanyakan sanad Ummahatus Syed di dunia ini merujuk ketiga serangkai ini ikhwan. Dan siapa tidak kenal Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, wa hakadha Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, wa hakadha. Mungkin kita jarang mendengar namanya, tapi tatkala kita keluar, kita akan membaca karya-karya mereka sebagai rujukan, misalnya Nafahat, Syarhul Waraqat, dan banyak seperti itu ikhwan. Dan senantiasa buku-buku sanad menulis dan mengukir nama-nama mulia mereka. Kita berharap semoga insya Allah suatu hari nanti dalam waktu yang dekat akan kembali lagi sejarah itu, sehingga tertulis lagi di situ nama-nama ulama kita, nama-nama para pemuda kita tertulis di situ. Wah, kata ikhwani, beliau ini menjadi mulia karena apa? Karena ilmu. Wah, kata ikhwan.
jauh-jauh ke Mekah. Ngapain jauh-jauh menimba ilmu ke sini dan ke sana? Untuk apa? Untuk mendapatkan warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Statusnya orang yang lagi menimba ilmu masih belajar nih, masih santri. Statusnya sudah menjadi wasiatnya Rasulullah. Kalau menjadi ulama, oh sudah menjadi pewarisnya Rasulullah. Nah, menjadi mulialah beliau. Lu kok bisa para santri menjadi wasiatnya Rasulullah? Lah iya, fima rawahu Ibnu Majah fi Sunan an Abi Sa'id Al-Khudri, sayatikum aqwamun yatlubuna minkum hadzal ilm fa idza laqitumuhum faqulu lahum marhaban bi wasiyati Rasulillah wa agnuhum. Qala ar-rawi qultu lil Hakam, Al-Hakam bin Abdah, ma agnuhum? Qala allimuhum. Tatkala baginda berkata, bersabda kepada Abi Sa'id Al-Khudri, akan datang kepada kalian sekelompok orang yang akan mencari ilmu ini dari kalian. Tatkala kalian melihat mereka, sampaikanlah apa perkataan ini, marhaban biwasiyati Rasulillah. Maka tatkala kita melihat mereka, para penimba ilmu dimanapun, para santri, para yang hadir majelis, yang hadir di ziarah di sini, sampaikanlah mereka, sampaikanlah kepada mereka, karena ini perintah dari baginda. Apa yang kita sampaikan? Marhaban biwasiyati Rasulillah, ahlan wa sahlan. Wahai orang-orang yang kami diwasiatkan Rasulullah untuk memperhatikan kalian, dan sampaikanlah ilmu ini kepada mereka. Wahakadha ikhwan. Jadi tidak heran kalau seandainya mereka menghabiskan waktu, masa, tenaga, berpergian jauh demi mendapatkan ilmu. Karena Imam Al-Bukhari menyebutkan dalam sahihnya, wa ma'ruf anna fiqh al-Bukhari fi unwanih. Biasanya kalau ulama hadis nyebutin hadis baru nyebutin syarah. Tapi kalau Imam Bukhari enggak, kebalik. Syarah daripada hadis itu beliau sebutkan dalam judul. Oleh karena itu dikatakan fiqhul Bukhari fi unwanih. Tatkala Imam Bukhari menyebutkan babu fadlir rihlah fi talabil hadis, bab keutamaan berpetualang, berpergian demi mendapatkan hadis. Tab'an allafa fi hadzal Imam Al-Khatib Al-Baghdadi ar-rihlah fi talabil hadis. Qala Al-Bukhari babu fadlir rihlati fi talabil hadis, wa rahala Jabir bin Abdullah masirata syahrin ila Abdullah bin Unais li sama'i haditsin wahid. Dan sungguh telah menempuh perjalanan. Siapa? Jabir bin Abdullah. Ini seorang sahabat yang junior. Kemana beliau menempuh? Sebulan ikhwan berjalan demi berjumpa dengan sahabat yang bernama Abdullah bin Unais. Di mana? Di Mesir. Dari Madinah pergi ke Mesir sebulan. Ngapain? Demi mencari satu hadis ikhwani. Tatkala beliau mendengar ada hadis tentang keadaan manusia di padang mahsyar, sahabat pada masa itu yang mendengar langsung dari Rasulullah sudah tidak ada. Tinggal satu-satunya orangnya Abdullah bin Unais. Akhirnya beliau menempuh perjalanan itu. Kemana? Ke Mesir. Setelah mendengar hadis itu dari Abdullah bin Unais, balik lagi langsung ke Madinah. Sehingga Imam Ibn Nasruddin Ad-Dimashqi mengarang kitab ikhwan dalam cerita Jabir bin Abdullah, Juz'un fi rihlati Jabir. Nah, beginilah cara mereka menimba ilmu. Beginilah cara mereka masuk ke rantai yang sangatlah mulia. Abdullah bin Mubarak berkata dalam muqaddimah Sahih Muslim, laulal isnad lagala man syaa ma syaa. Kalau bukan karena sanad, kalau bukan karena rantai ilmu, orang bakal sembarangan ngomong. Alhamdulillah ikhwan, kita mendapatkan ilmu warisan Rasulullah dengan sanad yang jelas dari guru-guru kita, orang-orang yang mulia. Sanad yang kalau dibacakan kepada orang gila insya Allah sembuh. Begitu ikhwan, nama-nama mulia di sana. Makanya kalau zaman sekarang engkau mau masuk ke dalam lingkaran warisan Rasulullah, masih ada peluang ikhwan, masih ada peluang namamu entar diukir di kitab-kitab hadis itu. Bagaimana caranya? Cari guru-guru yang benar, cari guru-guru yang bersambung sanadnya ke beliau. Cari orang-orang yang pernah menimba ilmu, bertatapan wajah dengan wajah, jitha al-jathi ala rukab ma'rukab wahakadha, lutut bersambung dengan lutut, kedekatan yang luar biasa. Itu dengan ini kita bisa mentransfer ilmu wahakadha, bukan dengan medsos, bukan dengan sosial media. Kan sekarang banyak nemu hukum di mana? Lihat di YouTube katanya. Nemu di mana? Baca di Google. Sanadnya kemana? Engkau bisa pertanggungjawabkan itu. Haddatsana man haddatsak bihadza. Tapi kalau seandainya engkau duduk di hadapan mereka, menimba ilmu mereka dengan ijtihad, dengan badalul juhd wal ijtihad, engkau akan masuk ke dalam lingkaran yang mulia itu, kata ikhwan. Dan jangan lupa, tujuan dari ilmu itu adalah apa? Apakah ilmu ketika engkau dapatkan agar engkau menimbang orang lain? Engkau mengukur orang lain? Tidak, tidak. Ilmu akan menghantarkanmu sehingga engkau bisa mengetahui kekurangan dirimu. Wahakadha, itulah ilmu yang benar. Wahakadha ikhwan.
Al-ilmu khasyah kulluh yu'raf bidzaka ahluh wa laysa bil aqwali wa kathratil jidali. Kan Imam Malik bin Anas berkata, laisa al-ilmu bi kathratir riwayah walakin al-ilmu bil khasyah. Bukanlah ilmu itu dengan banyak hafalan, walaupun perlu hafalan itu ikhwan. Penting kita menghafal dulu. Orang yang hafal Bukhari, yang hafal Muslim, yang hafal Ummahat Sit, yang hafal Minhaj di Jawa, di Indonesia, di Banjar banyak ikhwan. Mari kita lestarikan hakata ikhwan. Dan jangan lupa, semoga ilmu itu menghantarkanmu untuk engkau bisa dapat khasyah kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala yabarina walakum fi hadal majmal azim. Wa rabbana insya'a yulhiqna bihaulal qawm ya rabbi bihaqqil qawm nalhaq bihim fil yawm wa ma jara min lawm yughfar bijahillah ya rabbi bihim wa bi ahlihim ajil bin nasri wa bil faraji rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Tidaklah al-fakir berdiri di sini melainkan buah daripada bibit yang beliau telah tanamkan kepada murid-muridnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.